Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo membuat catatan kecil di akhir debat Capres yang berlangsung tadi malam. Ya, Anies Baswedan menekankan pentingnya etika dalam penegakan hukum dan juga perlunya kebebasan berpendapat, sehingga tidak ada lagi warga negara yang takut untuk berbicara. Sementara Prabowo Subianto akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh pendahulu, serta menekankan bahwa berpolitik janganlah memecah belah dan jangan untuk kepentingan sesaat saja. Adapun Ganjar Pranowo, pemirsa, meresonansi betapa pentingnya seorang pemimpin untuk mendengarkan keluhan rakyat, harus memberikan teladan serta konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Omongan capres mana kira-kira yang paling memikat dan melekat di hati para calon pemilih? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi yang bergabung secara virtual sore hari ini. Selamat sore Prof. Karim. Kemudian juga sudah hadir pakar politik yaitu ada Bang Muhammad Kodari. Selamat sore Bang Kodari. Terima kasih sudah hadir Bang Kodari. Pertama mungkin saya ingin menuju ke Prof. Karim Suryadi terlebih dahulu. Apa catatan dari Prof. Karim soal debat capres tadi malam? Ya, saya melihat diferensiasi surat cukup bagus ya, sehingga saya sebagai penonton bisa melakukan komparasi dalam dua aspek besar. Yang pertama komparasi tentang gagasan, tentang program, baik tentang deposit politik berupa pengalaman yang sudah dilakukan oleh 3 kandidat gitu ya, dalam jabatan yang relevan diaplikasikan untuk tugas sebagai presiden. Kemudian juga bisa komparasi soal apa yang akan dilakukan, dan tentu saja yang ketiga komparasi tentang tujuan yang menjadi common platform kandidat ini. Juga yang kedua kita juga bisa melihat perbandingan bagaimana dari sisi karakter, bagaimana ketiga kandidat mengelola emosinya. Ya, emosi itu penting, sebab pemimpin itu kan nanti tidak akan mendengar kata-kata pujian saja, tidak akan hanya mendengar berita baik saja, tetapi berita buruk, bahkan kritik, bahkan hujatan mungkin nanti akan dia terima, sebab sekarang zamannya di mana orang itu haus makan informasi, berita dan lain-lain. Yang kedua soal kemampuan kepemimpinan. Ini terlihat dari rekam jejak, dari pengalaman dia, dan dari cara mereka mendekati persoalan, dalam cara-cara mereka menanggapi pertanyaan, dan cara-cara mereka menyodorkan data untuk meyakinkan bahwa jawabannya memang benar dan diterima. Dan yang terakhir tentu saja soal cita-cita, apa yang ingin diwujudkan, apakah hanya sekedar angan-angan, apakah hanya sekedar klaim yang tidak didasari oleh fakta, atau sekedar ya keinginan hanya ngomong begitu saja gitu ya. Jadi menurut saya ini sudah cukup memberikan impresi gitu ya, terlepas dari gaya masing-masing. Dan menurut saya soal selera, soal pendekatan itu kan perbedaannya nominal. Misalnya dalam hal closing misalnya, kalau Anies bilang penting etika, benar gitu ya, karena politik itu kan soal etik dan teknik. Jadi kalau hanya mengutamakan teknik tapi melupakan etik, ya politik akan pincang. Kalau Prabowo mengatakan bahwa penting melanjutkan fondasi kepemimpinan masa lalu, ya itu juga penting, ada dasarnya juga. Misalnya karena negarawan besar sudah lama mengatakan bahwa pemerintah itu seperti roda, kalau hanya rodanya satu tidak mungkin berjalan. Jadi harus ada roda-roda yang lain yang digerakkan oleh sama-sama. Kemudian Ganjar Pranowo juga melakukan closing yang sangat penting ya, sama pentingnya. Jadi menurut saya itu akan bergantung kepada bagaimana preferensi. Karena begini, karena debat ini juga ada kekuatan, ada kelemahan. Kekuatannya adalah karena ini durasinya lama, kemudian hadir bersama-sama merespon persoalan yang hampir sama, maka pemilih akan secara langsung bisa melakukan komparasi. Dan lebih dari itu semua, ini fokus kepada kandidat gitu ya. Meskipun saya punya catatan backgroundnya kurang kontras dan tidak menonjolkan kandidat, tidak agak-agak ngeblur gitu ya. Apalagi di belakangnya banyak pendukung. Saya melihat debat-debat di tempat lain justru membuat jarak antara penonton dengan podium itu jauh, sehingga bagaimana cara kandidat masuk dan keluar gedung itu juga akan menjadi penilaian. Bagaimana dia menguasai panggung juga akan menjadi penilaian, termasuk misalnya contrasting gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya dari sisi karakter ya, Anies membuka dengan pengalaman, Prabowo juga membuka bahwa dia orang yang disumpah berani mati demi bangsa. Kemudian Ganjar juga mengatakan bahwa dia dan Mahfud adalah orang yang terlahir dari keluarga yang bukan pejabat tinggi sehingga terbiasa mendengar gitu ya. Jadi menurut saya ini secara textbook sebenarnya sudah terlihat gitu ya, beberapa hanya yaitu saja. Menurut saya inilah budaya komunikasi di Indonesia,
Sebab kalau kita ingin melihat debat secara telanjang bantah-membantah agak sulit. Tetapi menurut saya ini sudah memperlihatkan kemajuan dibandingkan di 2009. Karena apa? Karena ketika kandidat justru melontarkan pertanyaan yang jauh lebih menukik, jauh lebih tajam, jauh lebih jelas dibanding pertanyaan yang disiapkan oleh panelis gitu ya. Karena saya tahu kalau panelis misalnya nyerempet pertanyaan yang sensitif bisa dituduh sebagai disetel dan lain-lain. Tapi kalau muncul dari kandidat, nah itulah pentingnya spontanitas ini yang akan dinilai oleh pemilih. Jadi menurut saya ini cukup impresif gitu ya, meskipun belum maksimal. Secara teknis tadi saya katakan soal kemenonjolan kandidat. Kemudian Indonesia Raya juga agak terganggu gitu ya, entah di TV lain, TV saya sama sih terlalu lama delaynya dan juga agak terganggu. Nah mungkin ke depan pertanyaan yang disiapkan panelis akan lebih berguna kalau itu akan menggali preferensi kandidat sehingga jawabannya mudah diingat dan jelas gitu, ya atau tidak, hitam putih, meskipun tidak bisa digambarkan secara itu, tetapi paling tidak merupakan sebuah kuis dengan pertanyaan terbuka. Sederhananya, tuduhan dan keraguan bahwa jangan-jangan debat kali ini hanya akan seperti sedas cermat itu tidak terbukti ternyata gitu ya, karena ada kontak antar kandidat yang bisa memberikan komparasi, diferensiasi, sehingga ini memberikan gambaran kepada pemilih. Ya, jangan lupa debat punya peran yang berbeda untuk setiap kelompok yang berbeda. Kepada kelompok yang belum punya pilihan, belum punya pengetahuan, dia memberikan pengetahuan. Kepada pemilih yang belum menentukan sikapnya, ini kan menawarkan alternatif gitu ya. Kemudian kepada pemilih yang masih bimbang, apakah dia akan yakin dengan keputusan yang sudah diambil dengan predisposisinya, atau dia akan geser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Namun itu semua ya kita akan melihat keterbatasan debat ya, umumnya seringnya hanya meneguhkan ya, meneguhkan pilihan yang sudah terbentuk, meskipun ada peluang gitu ya untuk terjadinya alternation of power gitu ya, ulang-alik kekuasaan, ulang-alik pilihan di antara kandidat-kandidat yang ada. Menurut saya sih seperti itu ya. Baik, kita ingin dengar juga dari Bang Kodari, apakah satu pendapat sama Prof. Karim mengomentari soal gaya, narasi, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik ketika diberikan keluasaan untuk para kandidat dibandingkan pertanyaan dari panelis. Sesaat lagi Bang Kodari, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Bang Kodari. Kalau catatan dari Bang Kodari, apakah dari mulai gaya, substansi, semuanya sudah ditumpahkan dalam debat pertama semalam, Bang? Iya, pertama saya setuju ya dengan Pak Karim bahwa ini menghibur, bahwa ini seru. Ya, kalau pertandingan sepak bola terjadi jual beli serangan, gitu ya. Intinya ya lebih hidup lah dibanding yang mungkin diantisipasi. Itu yang pertama. Tetapi kalau bicara visi dan misi, kalau pesan utamanya adalah visi dan misi, kalau menurut saya sih tidak sepenuhnya tercapai ya. Menurut saya sebetulnya memang sistem debat kita ini atau pemaparan visi dan misi ini harus diubah pada level undang-undang. Jadi harusnya ada sesi menjelaskan visi dan misi gagasan 01. Ya 2 jam 3 jam gitu. Panelis itu mendalami visi dan misi itu. Kemudian ganti 02, ganti lagi 03. Nah, baru kemudian pada acara keempat kelima itu diperdebatkan sehingga nanti jelas apa yang diperdebatkan karena masyarakat sudah paham visi misi dari masing-masing kandidat. Kalau ini kan seperti kayak random saja, kayak untung-untungan saja, diundi lagi gitu. Jadi pertanyaan itu kayak ya tiba saat tiba akal gitu. Dan mohon maaf dengan segala hormat, akhirnya yang terjadi tadi malam itu barangkali talk show. Ya barangkali kalau di TV One ini catatan demokrasi barangkali atau kemudian ALC, tetapi pesertanya adalah calon presiden. Hemat saya sih harusnya visi dan misi itu disampaikan terlebih dahulu. Soal siapa yang terpesona, nah kita kembali saja kepada komposisi dari pemilih yang ada sekarang ini. Kalau menurut survei ya, jadi 80% dari total pemilih kita itu sudah punya sikap ya yang cukup kuat. 20% itu barangkali yang imannya masih lemah, masih bisa berubah. 5%, mohon maaf, mungkin sekitar 75% itu udah fix. 20% itu bisa berubah, 5%-nya lagi belum memutuskan. Nah, pesona para calon presiden dalam debat tadi malam kepada siapa? Ya kepada pendukung masing-masing, yang 75% itu. Yang masih bisa berubah adalah yang 20% masih iman goyang, imannya masih belum kuat, dan yang 5% yang belum memutuskan. Nah sekarang yang nonton televisi berapa? Yang nonton debat tadi malam berapa?
Ini belum ada surveinya ya, kita tunggu surveinya. Tetapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, angkanya antara 30 sampai 40%. Ambillah yang nonton tadi malam itu 30% dari total seluruh pemilih nih. Maka 30% yang masih imannya goyang, masih belum memutuskan sekitar 25, maka 25% dari 30% itu kan sama dengan 7,5%. Jadi yang mungkin terpengaruh itu adalah sekitar 7,5%. Kemana mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak mungkin kepada satu kandidat saja. Gitu. Karena begini, acara debat ini bukan seperti pertandingan sepak bola, kelihatan skornya. Misalnya 2-0, 3-1. Nggak ada angka begitu. Jadi siapa yang menang ini sebetulnya sangat subjektif. Ya, saya saran nanti TV ke depan itu siapkan penilaian seperti pertandingan tinju. Ya. Kan tadi malam itu ada berapa? 6 babak ya? 6 babak. 6 segmen. Nah, tiap babak itu skornya maksimal 10. Kalau yang unggul 10, yang kalah itu mungkin dapat 7 atau 8. Nanti dicari 3 dalam tanda kutip juri. Nanti dilihat dalam 6 sesi itu total nilai dari juri A berapa, juri B berapa, juri C berapa. Dilihat apakah keputusannya mutlak semuanya kepada kandidat tertentu atau kemudian juri A nilainya beda, juri B nilainya beda, jurinya C nilainya beda. Tetapi harus saya katakan juga, kalau dalam tinju itu keputusan juri bersifat mutlak, siapa yang menang itu mendapatkan sabuk juara. Tapi kalau bicara debat, juri yang sesungguhnya adalah rakyat, masyarakat yang menonton debat. Dan itu tentu kesimpulannya atau datanya hanya bisa didapatkan lewat hasil survei. Jadi sangat menarik menunggu hasil survei pasca debat pertama ini. Jadi pesona atau siapa yang paling mempesona bukan penilaian Pak Kodari, bukan penilaian Karim Suryadi, ya, bukan penilaian kita yang elit. Tapi sebenarnya gini deh, ini menarik untuk mereka yang sudah punya pilihan 75% tadi, sisanya 25%, kemudian dihitung-hitung lagi sekitar 7,5%. Ini jadi sebenarnya debat ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang 7,5% tadi, mau dapetin suara yang 7,5% bagi 3 tadi, atau cuma untuk mengkokohkan hati dari 75% yang sudah punya pilihan? Tergantung kandidatnya. Jadi kandidat yang sudah unggul sekarang berusaha meneguhkan mereka-mereka yang mayoritas sudah memilih dia. Sementara yang masih ketinggalan itu berusaha untuk merebut suara dari yang sudah unggul. Nah, karena merebut biasanya agresif, menyerang. Kayak tadi malam itu pertandingan Manchester United dengan Munchen. Ya, Munchen sudah pasti lolos ke babak berikutnya Liga Champions. Jadi dia santai aja. Yang asik nyerang adalah Manchester United gitu. Nah, ujung-ujungnya karena keasikan menyerang, yang kebobolan Manchester United. Akhirnya menang siapa? Bayern Munchen. Nah, ini analoginya sebenarnya mau ngomongin siapa nih? Siapa yang Bayern Munchen? Siapa yang jelas ini siapa jelas. gitu kan? Ini tanya dengan Prof Karim. Tadi malam siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, siapa yang ngoper-ngoper bola, siapa yang berusaha membobol gawang. Kita langsung ke Prof Karim. Siapa yang lebih agresif, lebih banyak menyerang karena mungkin secara survei masih tertinggal Prof Karim. Seperti analogi dari Bang Kodari. Iya. Kayaknya bacaan saya dengan Bang Kodari sama deh ya. Bahwa pesona debat itu tidak bisa diukur langsung. Tentu Bang Kodari ingat kan bagaimana Galovul pernah memenangkan Ross Perot dalam 2 putaran debat. Tapi dalam pemilu tidak mendapat satupun suara elektoral gitu ya. Jadi memang tidak langsung. Kemudian yang kedua, itu kan main-mainannya Bang Kodari tidak menyebut paslon gitu ya. Bang Kodari sebagai konsultan tidak mau, ya apalagi saya. Tapi orang kan bisa agresivitas itu kan dari attacking ya, dari cara dia bertanya kan gitu ya. Nah, saya melihat malam pihak mana yang pertanyaannya lebih agresif gitu ya, dan mana yang landai-landai saja. Bahkan ada kesan malam itu ada kandidat yang ya bertanyanya biasa-biasa saja, bahkan cenderung ya kalau dalam sepak bola mah hanya mengadakan position football gitu ya, tidak diam tapi juga tidak menyerang. Jadi pergerakan dalam diam gitu ya. Pertanyaannya pendek-pendek aja, kemudian ngomongnya juga biasa-biasa saja. Tapi menurut saya itu semua akan bergantung kepada satu, identifikasi kepartaian. Nah, sekarang itu kan sebagian besar pemilih ya, apapun alasannya dan apapun kriteria yang digunakan, memang sudah terbangun preferensinya, baik yang rasional maupun yang tidak rasional. Nah, untuk debat ini, selain karena tidak akan mempan untuk menggoyang mereka yang sudah menetapkan pilihannya, baik karena pilihan rasional maupun karena identifikasi ketokohan. Misalnya identifikasi ketokohan itu saya ikut Bang Kodari
ke surga katut, ke neraka manut gitu, dia geser-geser gitu ya. Nah itu tidak bisa. Nah lebih dari itu, kalau tadi hitung-hitungan 75%, menurut saya bisa lebih kecil sebenarnya yang diterpa. Kenapa? Karena terminologi yang digunakan, bahasa yang dipilih dalam debat ini kan tinggi-tinggi. Karena memang debat ini disampaikan oleh presiden yang ditanya soal pengetahuannya, lalu mereka dedahkan apa yang dia tahu. Referensi yang dia gunakan, data yang dia miliki, tidak disortir ketika dia berbicara bertemu langsung dengan misalnya kelompok dagang, dengan pasar gitu ya. Nah sayangnya tadi malam, misalnya saya ambil contoh misalnya, betul ya soal kemerdekaan berpendapat itu penting. Tapikah orang-orang petani yang sibuk mencari pupuk gitu ya, kemudian yang sibuk berebut air, pedagang pasar, apa akan mengejar kebebasan berbicara atau bagaimana caranya mendapatkan beras yang murah? Itu ya. Demikian pula misalnya soal kelangsungan hidup fondasi bangsa gitu ya. Betul bagi guru PKN itu penting. Penting itu bagi PKN, bagi mahasiswa penting, bagi negara penting. Tapi misalnya bagi pemilih yang berkali-kali mengikuti pemilu, tapi kehidupannya tidak berubah, itu akan dipertanyakan gitu ya. Dan ada pepatah yang mengatakan, pepatah abad ke-17 yang mengatakan bahwa interest will not lie. Kepentingan itu tidak akan pernah bohong, meskipun ditutupi dengan berbagai retorika, berbagai istilah, bahkan sampai menangis berdarah-darah, tapi dia akan mencuat juga. Artinya apa? Nah inilah barangkali salah satu hikmah dari debat gitu ya. Kita bisa melihat, pemilih bisa melihat, sesederhana-sederhananya pola pikir pemilih bisa melihat. Mana yang mengatakan sesungguhnya, mana yang mengatakan penuh dengan optimisme dan kepura-puraan gitu ya, sehingga bisa meneropong, ya mah ngomong dia ngate ya, meskipun misalnya tidak diedit gitu ya. Biasanya semakin tidak diedit semakin jujur kan gitu ya. Nah jadi menurut saya seperti itu. Nah ada satu lagi saya tadi malam itu justru tidak melihat soal pembelaan dalam pengertian defense yang sangat nyeni gitu ya, defense yang sangat nyeni. Maksud saya defense yang sangat nyeni itu begini, ketika ada pertanyaan yang agak menyerang, sesungguhnya itu kan bisa dipandang sebagai sebuah pandangan alternatif. Dan kita yakin bahwa as-su'alu nisful ilmu, pertanyaan itu setengahnya ilmu. Jika pertanyaan baru setengahnya ilmu, maka sesungguhnya ilmu itu harus diutuhkan, dibulatkan dengan defense, dengan jawaban yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Karena ketika sebuah jawaban masih bisa dipertanyakan, maka jawaban itu kan belum benar sebenarnya. Nah, tinggal nanti bagaimana setelah diuji oleh masing-masing kandidat. Jadi menurut saya intisari dari debat itu sesungguhnya bukan soal sindir menyindir, bukan soal memepet, tapi menurut saya intisari dari debat itu adalah mempertanyakan jawaban. Sehingga jawaban-jawaban yang sudah tidak bisa dipertanyakan lagi itu baru diserahkan kepada pemilih. Jadi biarlah pemilih itu mencerna hidangan yang sudah matang gitu, jangan disajikan pikiran-pikiran setengah matang, jangan disajikan menu-menu yang belum matang gitu ya. Sajikanlah yang sudah matang, yang sudah diiris tipis gitu ya, yang seasoningnya menarik gitu ya, yang tingkat kematangannya juga terjaga sehingga tinggal lep gitu ya. Itu sesungguhnya yang diharapkan ke depan gitu ya. Masih ada 4 gitu ya, dengan tema yang berbeda gitu ya, dengan tema yang berbeda, dengan jawaban yang lebih konkret. Oke. Baik, sekarang kita ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, akan ada 4 debat lagi ya, begitu ya. Nah, kira-kira nanti efek dari debat ini seperti apa sih Bang Kodari untuk memutuskan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan atau tidak? Ini kan baru satu yang kita lihat. Kalau satu tadi perhitungan matematikanya Bang Kodari 7,5% lah bisa. Tapi kalau misalkan di nanti kalau sudah sampai 5 kali debat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seberapa signifikan Bang Kodari dampaknya? Pertama tergantung nanti apakah yang nonton ini akan tambah banyak atau angkanya segitu-segitu saja. Nah, kalau kita bicara sosiologi masyarakat Indonesia, tentunya yang menonton debat itu adalah mereka yang pendidikannya cenderung menengah ke atas ya. Komposisinya sekarang ini yang sarjana di Indonesia itu sekitar 14-15%, yang SMA 30%, SMP dan SD itu sekitar 55%.
Nah tentu bisa dibayangkan tuh kira-kira yang nonton tuh yang mana kan. Ini saya nyambung juga dengan Prof. Karim lagi. Ya, yang bisa memikirkan soal-soal kebebasan berbicara dan seterusnya tadi kelompok yang mana? Yang memikirkan harus cari rumput dan seterusnya kelompok yang mana gitu. Nah, dugaan saya kelompok-kelompok ini berkaitan dengan kegiatan nonton debat. Nah, saya menduga yang nonton debat pertama ini adalah orang yang nanti nonton debat kedua, nonton debat ketiga. Sama aja dong, sama aja gitu ya. juga. Ya dugaan saya nggak akan berubah gitu loh. Karena kan kita bicara pengelompokan dalam Termasuk masyarakat. ketika catatan Yang sekarang nggak nonton itu nanti nggak nonton lagi. Bahkan begini. Tapi kan cuplikannya viral, Bang. Cuplikannya viral di Ya, gawai mereka masing-masing. memang bukan hanya acara nonton itu saja. Makanya juga harus diriset yang mengetahui soal debat itu berapa persen. Tapi nanti harus dibagi lagi yang nonton debat secara full dan cuma nonton debat sebagian, itu juga harus dilihat angka-angkanya. Nah, yang nonton debat sebagian ini kan tentu dampaknya kan nggak sama dengan yang nonton penuh kan. Tetapi kembali sebetulnya apapun bentuk penyebaran soal atau distribusi soal debat ini, saya kembali kepada pondasinya, yaitu sebetulnya pemilih ini sikapnya ini sekarang nggak kosong-kosong gitu loh. Ya, masyarakat ini kan mengambil keputusan mengenai calon presiden itu bukan baru sekarang, bukan setelah masa kampanye resmi. Mohon maaf nih, masa kampanye resmi ini saya lihat tidak ada bedanya kegiatan capres itu dengan sebelum masa kampanye resmi. Tanggal 28 November itu cuman administratif saja. Kegiatannya sama aja, ketemu dengan kiai, ketemu dengan kelompok masyarakat di sana, di sini gitu. Apa yang berbeda coba? Secara ide dan gagasan juga menurut saya nggak ada bedanya. Tadi malam itu bahkan cuma menegaskan diferensiasi saja, meminjam istilah Prof. Karim, mana yang melanjutkan, mana yang mau melakukan perubahan, dan mana yang terjebak di tengah-tengah. Sekalipun Bang Kodari, Gitu. mungkin ada jawaban yang terpleset, ada jawaban Ya. yang blunder tidak sesuai dengan ekspektasi pemilih. Iya, betul. Nah, masalahnya kan begini, sekarang TV One membuat nggak penjurian seperti tinju yang saya sebut tadi. Kalau sekarang belum ada, kita nggak punya angka. Saya itu kalau nggak punya angka itu nggak berani klaim-klaiman. Ya, makanya pertandingan dalam tanda kutip ya, pertandingan capres tadi malam itu nggak ada skornya seperti sepak bola, nggak ada skornya seperti tinju atau MMA gitu loh. Nah, dengan segala keterbatasannya, bahwa juri itu nanti adalah elit, menurut saya bagus sekali. Kalau ada 3 juri, misalnya saya usul nih Prof. Karim nih diundang nih ya, menjadi salah satu juri. Skornya nanti pada debat kedua itu, beliau itu berapa? Kandidat 01 berapa, kandidat 02 berapa, kandidat 03 berapa. Nanti cari 2 juri yang lain. Nah, itu baru kemudian bisa ditanya, Prof, ini kenapa Anda kasih nilai sekian? Bahkan bisa dibahas per episode, per bagian gitu loh. Kan gini, namanya Nanti penilaiannya juri malah justru mempengaruhi pertandingan tinju pilihan itu kan, pemirsa dong. pertandingan tinju itu kan nggak bisa dipukul rata semua ronde. Ronde pertama yang unggul petinju A, ronde B yang unggul petinju B, ronde ketiga imbang gitu. Sampai kemudian dapat skornya secara total gitu. Tapi balik lagi, ini adalah penjurian oleh elit. Prof. Karim ini elit, saya ini elit ya. Mereka-mereka yang peduli dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Tetapi jadi skala 1 sampai 10 kalau sekarang kita suruh Bang Kodari sama Prof. Karim menilai berapa skor? saya nggak nyatet. Nggak nyatet atau nggak berani ngomong nih Bang Kodari? Saya nggak nyatet. Memang saya nggak catat itu. Tapi yang paling menarik siapa Bang Kodari? Yang paling menarik lah di antara 3 malam tadi sebagai pertanyaan penutup. Tergantung. Kalau dia suka dengan retorika yang kalimat-kalimat yang bersusun-susun, mungkin Mas Anies. Peringkat pertama. Kalau cari kalimat yang lebih sederhana itu Mas Ganjar. Kalau suka kejutan-kejutan Pak Prabowo, ya Mas Anies, gitu yang kan. paling difavoritkan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam background kita seperti apa yang ilustrasinya mana? kok angin disalahkan, gitu, ya. Tiap begini soal isu HAM ini tiap kali saya surveinya pollingnya unggul muncul lagi, gitu. Ya gini aja, saya mau mengatakan balik lagi, piramida penduduk kita itu, masyarakat kita, pemilih kita itu seperti piramida yang elit itu paling tinggi sedikit. Itu di atas sedikit, kelas menengah itu lebih sedikit, yang kelas paling besar adalah menengah ke bawah. Nah, kira-kira menengah ke bawah ini paling relate ya, paling mudah memahami atau paling mudah sampai pesannya itu kelompok yang mana? Apa yang dibutuhkan oleh kelompok? Iya, terima kasih banyak Bapak dari Prof. Karim, masih ada 4 kali lagi debat. Kita berharap nanti ada penilaian langsung dari Bapak ini saya. Baik, terima kasih sekali lagi. Prof. Karim masih mau ngomong tuh. Nanti jadi juri ya Prof ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak semua. Selamat sore semuanya.